Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin illa faminallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'atullah alaih, faminhum man qala nahbah wa minhum man yantadir. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir. Terus terang agenda pada hari ini padat sekali. Saya mulai jam 3, belum istirahat sampai sekarang, jam 3 dini hari. Tadi sholat subuh, ngisi kuliah subuh, kajian hadis. Setelah itu ngisi tausiah nikah. Setelah itu harus ke Cikarang. Ini tadi alhamdulillah bisa sampai. Jadi saya berharap semoga sisa-sisa energi yang ada ini menjadi bermanfaat untuk bisa berbagi kepada para jamaah sekalian. Dan semoga ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para jamaah sekalian yang mungkin sudah menunggu mulai tadi. Sekali lagi mohon maaf karena mungkin terlambat, karena rencananya setelah salat maghrib kita mulai. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah di dalam surat Al-Ahzab memberikan penegasan kepada kita, minal mu'minina rijalun sadaqullah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang mukmin itu ada yang membuktikan janji yang mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah membuktikan janjinya. Wa minhum may yantadir. Dan di antara mereka ada yang menunggu giliran. Begitu Allah menggambarkan dalam surat Al-Ahzab. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat ini menceritakan tentang kisah heroisme seorang sahabat Rasulullah SAW. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini, karena ayat ini terkait dengan peristiwa di mana pada saat baginda Nabi Muhammad SAW dikabarkan wafat pada saat atau gugur pada saat perang Uhud. Padahal yang gugur ketika itu adalah seorang sahabat yang wajahnya mirip dengan Rasulullah, yaitu Mus'ab bin Umair. Maka ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Dia ketika melihat Umar bin Khattab, melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan sudah loyo, tidak bersemangat karena mendengar Rasulullah sudah wafat. Siapa yang tidak sedih ketika mendengar Rasulullah SAW wafat? Pasti mereka akan sedih. Di tengah mereka kemudian berdirilah seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr mengatakan kepada mereka, kenapa kalian hanya menunggu dengan termangu? Kenapa kalian hanya duduk meratapi kematian Muhammad SAW? Karena yang didengarkan Rasulullah sudah wafat. Kenapa kalian tidak menjemput kematian sebagaimana yang dilakukan oleh junjungan kita? Anas bin Nadhr kemudian membuktikan apa yang diucapkan. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun. Di antara orang-orang mukmin ada para kesatria. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Telah membuktikan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Dia berjanji ingin mati syahid. Dia berjanji ingin gugur sebagai syuhada. Dia penuhi janjinya. Faminhum man qada nahbah. Dan di antara mereka ada yang sudah membuktikan janjinya. Wa minhum may yantadir. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu giliran. Ayat ini ada yang mengatakan ditujukan untuk mengabadikan peristiwa itu.
dan ditujukan untuk mengabadikan sosok seperti Anas bin Nadhr. Tetapi tidak sedikit di antara ulama yang juga menyebutkan ayat ini tidak hanya khusus untuk Anas bin Nadhr, tetapi juga untuk para kesatria, sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah membuktikan sikap kesatria mereka dengan menunjukkan pembuktian iman mereka, pembuktian janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ingin jihad dan gugur sebagai syuhada. Ini yang dinyatakan oleh sebagian ulama yang lain. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa hubungannya dengan pembahasan kita pada malam hari ini? 3 syahid. 3 syahid yang akan kita bahas. Ini sekaligus pertama membuktikan bahwa mereka adalah seorang kesatria. Mereka adalah para kesatria. Mereka sejak awal memang punya jiwa kesatria, bukan jiwa pengecut. Ini yang mereka tunjukkan. Dan peristiwa itu terjadi tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika itu Rasulullah SAW menitahkan kepada kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, jumlah mereka dalam sebagian riwayat disebutkan 3.000 pasukan. Ada yang mengatakan 10.000 pasukan. Jumlah yang paling kecil menurut riwayat tadi 3.000 pasukan. Mereka dikirim ke Mu'tah. Mana itu Mu'tah? Mu'tah itu adalah sekarang ini berada di wilayah Yordania. Mu'tah itu sekarang berada di wilayah Yordania. Nah, Yordania ketika itu masuk wilayah Syam. Syam itu ada 4 negara hari ini. Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Ini adalah 4 negara yang dahulu disebut sebagai Biladus Syam. Sebagai Biladus Syam. 4 negara itu. Nah, Syam itu adalah wilayah yang berada di dalam kekuasaan Romawi. Syam itu adalah wilayah yang berada di dalam kekuasaan Romawi. Nah, Rasulullah SAW pada tahun ke-8 itu mengutus pasukan. Rasulullah sendiri tidak ikut. Rasulullah ketika itu di Madinah. Siapa yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memimpin pasukan ini? Kalau kita melihat peristiwa ini, peristiwa perang Mu'tah itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Karena penaklukan kota Mekah itu terjadi pada tahun ke-8. Dan itu terjadi setelah peristiwa perang Khaybar 1 tahun sebelumnya, di mana saudara sepupu Rasulullah yang baru datang dari Abyssinia, dari wilayah Habasah, baru pulang, kemudian bergabung dengan Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah SAW pada saat perang Khaybar, Rasulullah SAW wajahnya berseri-seri. Kata Nabi, la adri, aku tidak tahu. Hal farahtu min kudumi Ja'far am min intisari fi Khaybar. Aku tidak tahu apakah wajahku, apakah hatiku senang, gembira itu karena kedatangan Ja'far dari Habasah, ataukah karena kemenangan dalam perang Khaybar tadi. Ja'far kembali dari Habasah setelah hijrah. Sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka hijrah ke Habasah untuk melindungi agama mereka. Dan ketika tahun ke-6 terjadi Sulh Hudaybiyah, setelah Sulh Hudaybiyah, maka terjadilah peristiwa perang Khaybar. Dan pada saat itu momen Ja'far kembali dari Habasah tadi.
Maka peristiwa penaklukan kota Mekah terjadi setelah itu. Dan setelah itu barulah terjadi perang Mu'tah. Kenapa perang Mu'tah terjadi setelah penaklukan kota Mekah? Karena Khalid bin Walid ketika itu sudah ikut di dalam perang Mu'tah. Dan Khalid bin Walid lah yang kemudian nanti menjadi pahlawan, yang kemudian akhirnya memimpin pasukan yang telah ditinggal oleh 3 kesatrianya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah di Madinah, Rasulullah tidak ikut dalam perang Mu'tah. Tetapi Rasulullah mengatakan, "Idza qutila," kalau terbunuh Zaid bin Harithah, fa Ja'far qaiduh, maka Ja'farlah yang akan menjadi panglimanya. Kemudian kalau Ja'far yang terbunuh, siapa yang akan menjadi panglimanya? Maka Rasulullah menunjuk orang yang ketiga, yaitu Abdullah ibn Rawahah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Karena Nabi ini adalah Rasul, mendapatkan wahyu dari Allah. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi itu terjadi kemudian. Meskipun Nabi tidak berada di tempat, tapi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Maka sabda Nabi itu menggambarkan apa yang akan terjadi kemudian. Seolah-olah Nabi sudah diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi. Yang terjadi kemudian, ketika perang Mu'tah, jumlah pasukan seperti saya katakan tadi, dalam satu riwayat disebutkan ada yang mengatakan 10.000, dalam satu riwayat ada yang mengatakan 3.000. Hebatnya, mereka menghadapi pasukan yang jumlahnya 200.000. 100.000 tentara Romawi, 100.000 adalah tentara bangsa Arab. Ini yang dihadapi oleh pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah ibn Rawahah. Bapak Ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah. Apa yang terjadi dalam peperangan itu menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Bagaimana pasukan yang jumlahnya ada yang mengatakan 10.000 atau 3.000 tadi, pada akhirnya mereka bisa mengalahkan jumlah pasukan yang berkali-kali lipat jumlahnya. Kalau jumlah 100.000 saja, maka mereka kalau jumlahnya 10.000 berarti 10 kali lipat. Kalau jumlahnya 200.000 berarti 20 kali lipat. Bagaimana jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit bisa mengalahkan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak dan dengan persenjataan, dengan logistik yang jauh lebih lengkap dibanding dengan mereka. Karena perlu dicatat, perang itu bukan terjadi di dekat Madinah, tapi perang itu terjadi di wilayah Romawi. Dan bisa dibayangkan, artinya mereka lebih siap logistik, lebih siap pasukannya, lebih siap pertahanannya, tetapi dengan izin dan pertolongan Allah. Tidak ada yang mustahil. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak. Kam min fi'atin qalilah, jumlah kelompok yang jumlahnya sedikit, ghalabat fi'atan katsirah, bisa mengalahkan jumlah kelompok yang jumlahnya besar, bi'idznillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah di dalam perang Mu'tah. Allah menunjukkan kehebatan para kesatrianya. Minal mu'minin rijalun sadaku ma'atullah alaih. Itu yang Allah tunjukkan. Mereka adalah para kesatria-kesatria yang boleh dikatakan luar biasa. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh para kesatria tadi? Zaid bin Harithah yang ditunjuk pertama kali oleh Nabi SAW untuk membawa bendera rayatul uqab, rayah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rayah yang berwarna hitam yang bertuliskan putih, keemasan, perak, bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak ada pedangnya. Ya, enggak ada pedangnya ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Backgroundnya hitam, tulisannya putih.
Bendera itulah yang dibawa oleh Zaid bin Harisah pada saat berperang melawan tentara Romawi. Inilah yang disebut dengan Rayatul Uqab, Rayatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bendera Uqab, benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi, mukjizatnya Rasulullah itu kemudian terbukti. Zaid bin Harisah yang merupakan anak angkatnya Nabi, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kemudian akhirnya ditakdirkan oleh Allah gugur persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah menitahkan mereka berangkat ke Mu'tah. Alhamdulillah, saya kemarin baru ziarah bulan Februari kemarin ke makamnya Zaid bin Harisah. Ya, jadi makamnya itu di atas. Kalau makamnya Ja'far itu di bawah, di satu komplek masjid. Ya, di satu komplek masjid. Jadi Zaid bin Harisah itu di atas, Ja'far itu di bawah makamnya. Subhanallah. Kemudian setelah peristiwa itu, titah Rasulullah yang kedua, idza qutila Zaid fa Ja'far qaidu. Kalau Zaid terbunuh, maka Ja'farlah yang akan menjadi panglimanya. Ja'far kemudian segera merebut bendera dari tangan Zaid bin Harisah. Maka Ja'far kemudian berperang. Bahkan kemudian sebelum dia menerjuni medan pertempuran itu, dia membaca syair sebagaimana dikutip Ibnu Hisham. Apa syairnya? Subhanallah. Zaid bin Harisah melantunkan syair itu indah sekali. Ya habbadal jannah waqtirabuha, katanya. Ya habbadal jannah waqtirabuha. Seolah-olah surga itu begitu dekat di matanya. Ya habbadal jannah waqtirabuha. Ar-Rumu qad danat ansabuha, katanya. Orang-orang Romawi yang hina nasab mereka, tidak ada ketakutan sedikit pun di dalam hati Ja'far. Subhanallah. Ja'far setelah mengambil bendera dari tangan Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far berperang sebagai kesatria yang luar biasa. Tangan kanan Ja'far kemudian dipenggal oleh tentara Romawi. Diambillah bendera itu dengan tangan kirinya seketika, tanpa mengerang kesakitan, tanpa mengeluh. Dan ketika tangan kirinya dipenggal oleh tentara Romawi, maka bendera itu pun kemudian diapit dengan lengan, kedua lengan yang masih tersisa. Dan apa yang terjadi kemudian? Tubuh Ja'far pun kemudian oleh mereka tusuk sampai kemudian akhirnya bersimbah darah, dan Ja'far pun akhirnya gugur sebagai syuhada. Maka mukjizat Nabi ketika mengatakan idza qutila Zaid fa Ja'far qaidu, kalau Zaid terbunuh maka Ja'farlah akan menjadi panglimanya. Wa idza qutila Ja'far wa Abdullah qaidu, dan kalau nanti Ja'far yang terbunuh maka Abdullah yang nanti akan menjadi panglimanya. Ketika Abdullah bin Rawaha melihat Ja'far tubuhnya sudah jatuh dari tunggangannya dan bermandikan darah, gugur sebagai syahid, bendera itu pun kemudian segera disambar oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ketika menerjuni peperangan, sebelumnya dia memberikan motivasi kepada tentara. Ya ma'syaral muslimin, katanya. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya apa yang Allah janjikan kepada kalian. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Ikhtaru ahadal husnayain. Pilih di antara dua kebaikan, katanya. Syahadatan au duhuran. Mati syahid ataukah menang? Itu ada di hadapan kalian. Kalian pilih yang mana? Maju perang, kalian menang,
itu adalah merupakan satu di antara dua kebaikan. Maju perang kalian syahid, satu di antara dua kebaikan. Kalian pilih yang mana? Dua-duanya baik. Itu yang dikatakan ikhtaru ahadal husnayain. Pilih satu di antara dua kebaikan. Imma syahadatan wa imma duhuran, kata Abdullah bin Rawaha. Jadi Abdullah bin Rawaha itu rupanya memberikan semangat seperti itu. Itu bukan hanya menyemangati pasukan, karena sebenarnya dia sendiri sedang grogi. Dia sendiri sedang keder. Menyemangati orang lain juga menyemangati dirinya sendiri. Nah, rupanya apa yang ada di dalam hati Abdullah bin Rawaha itu tentu Allah Maha tahu. Allah sudah mengetahui, sudah mencatat. Meskipun itu tidak ditampakkan, nervousnya, groginya, cemasnya, takutnya, tapi Allah Maha tahu. Maka ketika Abdullah bin Rawaha mengambil bendera tadi, Rayatul Uqub tadi, disambar bendera itu, dia terjun di medan perang dan akhirnya dia gugur sebagai syuhada. 3 jenderal, 3 kesatria gugur di medan perang Mu'tah. Rasulullah tidak melanjutkan setelah itu. Siapa yang akan menggantikan kalau Abdullah bin Rawaha gugur sebagai syahid? Khalid bin Walid, seorang kesatria. Meskipun Rasulullah tidak menitahkannya untuk menggantikan mereka setelah Abdullah bin Rawaha gugur, tapi jiwa kesatria Khalid bin Walid kemudian akhirnya muncul. Dan karena peristiwa perang Mu'tah ini, dan kemudian Khalid bin Walid mengambil kepemimpinan dari tangan 3 jenderal tadi setelah mereka semuanya gugur bagi syahadat. Dan kemudian akhirnya Khalid bin Walid diberikan kemenangan oleh Allah melalui tangannya. Dan akhirnya 3.000 pasukan, dalam riwayat yang lain 10.000 pasukan yang dipimpin tadi akhirnya berhasil mengalahkan 200.000 pasukan kaum kafir yang melawan mereka di dalam perang Mu'tah itu. Dalam peristiwa ini Rasulullah SAW kemudian memberikan gelar kepada Khalid sebagai Saifun min suyufil al-maslul, katanya. Jadi gelarnya Khalid bin Walid sebagai pedangnya Allah itu diberikan pada saat perang Mu'tah. Saifun min suyufil al-maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Itulah julukan yang Rasulullah berikan kepada Khalid bin Walid. Subhanallah. Saudara dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika 3 kesatria ini terbunuh, ketiga kesatria ini terbunuh, mereka dimakamkan di dekat Mu'tah. Karena memang makamnya hari ini antara Ja'far dan Zaid bin Harisah itu dekat, satu komplek. Tapi makamnya Abdullah bin Rawaha itu jauh di Mu'tahnya itu sendiri. Ya, jadi makam mereka ini tidak di Mu'tah. Artinya posisinya berjauhan dengan Abdullah bin Rawaha. Nah, setelah mereka ini gugur sebagai syahid, Rasulullah SAW di malam harinya mendapatkan wahyu dari Allah. Apa wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi? Di dalam mimpinya Rasulullah SAW melihat, yang pertama yang dilihat adalah sahabatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Rasulullah menyaksikan Zaid bin Harisah duduk di singgasana di surga. Singgasananya terbuat dari emas. Dan ketika itu Zaid bin Harisah duduk dengan tenangnya, dengan senangnya, dengan mantap, karena memang posisi tempat duduknya memang tepat. Begitu sampai kepada sahabat yang kedua, Rasulullah SAW juga menceritakan, untuk Ja'far, Allah berikan kepada Ja'far 2. Yang pertama, Ja'far diberikan singgasana sebagaimana Zaid bin Harisah, terbuat dari emas. Singgasananya itu pun luar biasa. Tidak hanya itu, kata Nabi, Allah mengganti 2 lengan Ja'far yang terpotong dengan sayap, sehingga Ja'far mendapatkan gelar Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Tayyar itu adalah orang yang atau makhluk yang biasa terbang. Ya. Kalau Tayr itu artinya burung. Ta'ira itu pesawat. Ya, matar itu
airport. Toyar itu mengikuti wazan fa'al. Dia bukan hanya bisa terbang sekali, tapi terbang berkali-kali. Maka Rasulullah di dalam mimpinya ditunjukkan oleh Allah Ja'far at-Tayyar ini, kata Nabi, wa ra'aitu Ja'far yatiru fil jannah. Dan aku melihat Ja'far ketika itu terbang. Jadi ketika orang lain cuma berjalan, Ja'far berterbangan seperti burung di dalam surga dengan menggunakan tangannya yang diganti oleh Allah menjadi sayap tadi itu. Subhanallah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian giliran sahabat yang ketiga, Abdullah bin Rawahah, yang tadi kita sudah cerita bagaimana dia ketika mengarungi peperangan sempat nervous, sempat cemas, sempat takut. Allah kasihkan Abdullah bin Rawahah singgasana. Singgasananya sama, terbuat dari emas. Tetapi yang membuat masghul sahabat ketika mendapatkan cerita dari Nabi, ternyata singgasana Abdullah bin Rawahah itu miring. Singgasana Abdullah bin Rawahah itu miring. Para sahabat heran, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa hal yang menyebabkan singgasana Abdullah bin Rawahah miring? Singgasana yang lain tidak ada yang miring, semua terbuat dari emas sama, tapi kenapa giliran singgasana Abdullah bin Rawahah miring? Padahal mereka semuanya mati syahid, mereka semuanya berperang pada saat perang yang sama." Kata Nabi, Abdullah bin Rawahah ketika hendak mengarungi peperangan, dia sempat ragu, dia sempat nervous, dia sempat cemas, dia sempat khawatir. Itulah yang kemudian dicatat oleh Allah, dan Allah membalasnya dengan singgasana yang miring. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sampai begitunya Allah menghitung setiap amal kita. Amal yang dihitung oleh Allah bukan hanya yang tampak, tetapi yang tidak tampak pun dihitung oleh Allah. Apa yang menjadi suara hati kita, keikhlasan kita, keberanian kita, ketakutan kita dicatat semuanya oleh Allah, dan itu semua ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah, dia akan dibalas oleh Allah. Siapa yang melakukan keburukan sebesar biji zarrah, dia pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira apa yang ada dalam hati kita tidak dicatat oleh Allah. Ragu-ragu dicatat oleh Allah. Karena itu pelajaran yang berharga dari peristiwa 3 ksatria ini, bahwa mereka semua, setiap pengorbanan yang mereka berikan, masing-masing diberikan singgasana, masing-masing dilebihkan, ada yang dikurangi. Ja'far dilebihkan dari yang lain singgasananya. Kenapa? Allah memberikan tambahan kepada Ja'far bukan hanya dengan singgasana, tetapi Allah mengganti 2 lengannya dengan sayap. Yatiru bijanahaihi, dia terbang dengan kedua sayapnya. Fil jannah, di surga. Masya Allah. Itu yang terjadi pada Ja'far. Kenapa Ja'far mendapatkan nikmat seperti itu? Karena pengorbanan Ja'far lebih dibanding dengan 2 sahabat yang lain. Dan kenapa Abdullah bin Rawahah balasannya dikurangi oleh Allah, imbalannya dikurangi oleh Allah, yang lain tidak miring, yang dia miring sendiri? Itu pun karena niatnya, karena hatinya tidak semantap 2 temannya yang lain tadi. Ini pelajaran yang luar biasa bagi kita. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa ini selain mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian terbukti. Peristiwa ini juga menggambarkan tentang betapa mulianya misi yang dipikul oleh mereka. Mereka bukan hanya memikul misi, mengemban misi untuk melakukan penaklukan terhadap wilayah itu. Mereka mempertahankan kehormatan mereka. Bendera tauhid tadi, raya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rayatul uqab. Karena bendera itu menandakan kemuliaan mereka, menandakan kehormatan mereka, keagungan, dan bahkan eksistensi pasukan.
Bayangkan kalau bendera itu sampai jatuh, bendera itu sampai tidak berkibar lagi, maka itu pertanda pasukan itu sudah kalah, pasukan itu sudah habis. Tapi mereka tidak ingin pasukan ini dikatakan kalah, pasukan ini dikatakan habis, maka bendera itu tidak boleh jatuh. Inilah misi yang mereka emban, inilah misi yang mereka lakukan. Sampai kemudian akhirnya bendera itu pun diambil oleh Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid lah yang kemudian akhirnya berhasil membawa kemenangan dengan izin dan pertolongan Allah, mengantarkan pasukan kaum muslimin dalam perang Mu'tah tadi, sehingga akhirnya mereka mendapatkan pertolongan dari Allah dan memenangkan pertempuran meskipun jumlah musuh mereka jauh lebih besar dibanding dengan jumlah mereka. Ini pelajaran yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Khalid bin Walid yang menjadi panglima terakhir dan kemudian mendapatkan gelar dari Nabi Saifun min Suyufillah, dan melalui Khalid maka kemudian Allah memberikan kemenangan demi kemenangan. Tetapi Khalid sendiri kemudian akhirnya tidak ditakdirkan oleh Allah gugur sebagaimana 3 pahlawan, 3 kesatria tadi sebagai syuhada. Khalid bin Walid justru gugur, justru wafat di atas tempat tidurnya. Tidak ada peperangan yang tidak diikuti Khalid. Bahkan Khalid mengatakan, demi Allah, terjaga di malam hari di medan perang lebih aku sukai, kata Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid tidak ditakdirkan oleh Allah wafat di medan perang. Seluruh tubuh Khalid bin Walid itu nyaris tidak ada yang tersisa, kecuali di situ ada sayatan pedang, ada bekas luka panah, tombak dan sebagainya. Tetapi Allah tidak mentakdirkan Khalid sebagai syahid yang gugur di medan perang. Itulah Khalid. Dan bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Khalid di akhir hayatnya. Subhanallah. Ini jenderal yang luar biasa. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan tentang Khalid. Khalid selalu diberikan kemenangan oleh Allah. Selain karena kecerdasannya, selain karena jiwa kesatrianya, Khalid memiliki apa? Keikhlasan yang luar biasa. Itulah kunci kesuksesan Khalid. Itulah kunci kemenangan Khalid. Sehingga dimanapun Khalid berada, Khalid selalu menang. Ketika Khalid memimpin, Khalid selalu menang. Kuncinya keikhlasan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Saudara sekalian, apa ujian yang kemudian dihadapi oleh Khalid di akhir hayatnya? Ini saya tuntaskan ceritanya karena 3 orang sudah ceritanya sudah selesai sebagai syahid, 1 orang yang belum. Ya, Khalid bin Walid kemudian akhirnya beliau ini wafat. Di mana wafatnya Khalid? Di Homs, Suriah. Khalid bin Walid ketika itu setelah Rasulullah wafat, ya, setelah Rasulullah wafat, Khalid bin Walid ini kemudian ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi panglima menaklukkan Irak. Waktu itu Khalid memimpin ekspedisi pasukan dan kemudian dia berhasil menaklukkan Irak. Irak berhasil ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Nah, pada saat yang sama Abu Bakar mengirim 3 jenderal untuk diberangkatkan ke wilayah Suriah, wilayah Syam. Waktu itu Abu Bakar mengangkat di antaranya Abu Ubaidah al-Jarrah, Muhammad bin Maslamah, dan 1 orang lagi. 3 sahabat ini masing-masing diangkat oleh Abu Bakar untuk menaklukkan wilayah Syam yang ketika itu dikenal memiliki benteng pertahanan yang luar biasa kuatnya. Damaskus terkenal dengan tembok Damaskusnya, benteng Damaskusnya. Apa yang kemudian terjadi? Ketika 3 orang ini diangkat oleh Abu Bakar, mereka tidak kunjung berhasil untuk menaklukkan Syam. Maka kemudian Abu Bakar mengirim surat kepada Khalid bin Walid agar segera berangkat meninggalkan Irak,
menuju ke Syam untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan dari tangan Abu Ubaidah al-Jarrah. Maka Khalid bin Walid kemudian berangkat tanpa istirahat. Dia melakukan perjalanan dengan mengendarai unta. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 5 hari 5 malam tanpa istirahat. Mereka kebut untuk mengejar sampai di wilayah Syam, untuk mengambil alih kepemimpinan yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di sana, Khalid bin Walid kemudian melakukan konsolidasi. Kepemimpinan diambil alih oleh Khalid bin Walid berdasarkan titah Abu Bakar As-Siddiq. Terjadilah kemudian peristiwa di mana Umar bin Khattab dipanggil oleh Allah, wafat. Pada saat itu Umar bin Khattab segera memecat Khalid bin Walid, memberhentikan Khalid bin Walid. Surat itu dibawa dan sampai ke tangan Abu Ubaidah al-Jarrah. Surat itu sampai ke tangan Abu Ubaidah al-Jarrah, tapi oleh Abu Ubaidah al-Jarrah tidak diberikan pada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid akhirnya memimpin pasukan tadi. Mereka dipimpin oleh Khalid bin Walid menghadapi tentara Romawi dalam peperangan yang kemudian dikenal dengan perang Yarmuk. Ya, dalam peperangan yang kemudian dikenal dengan perang Yarmuk. Khalid akhirnya menang dalam peperangan tadi. Setelah selesai peperangan itu, maka selesailah sudah. Abu Ubaidah al-Jarrah baru membacakan surat itu kepada Khalid. Apa kata Khalid? Apakah Khalid marah? Meskipun beliau berjasa menaklukkan Irak, menaklukkan Romawi. Tidak. Ketika surat dari Umar dibacakan tentang pemecatan Khalid bin Walid, justru Khalid mengatakan, kenapa Anda tidak membacakan surat itu sebelumnya? Kata Abu Ubaidah al-Jarrah, apa salahnya jika kami dipimpin oleh saudara kami sendiri? Subhanallah, keikhlasan di antara mereka luar biasa. Khalid bin Walid tidak tersinggung. Yang tersinggung justru anak buahnya. Anak buah Khalid bin Walid ketika itu tidak terima dengan pemecatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Khalid. Sampai kemudian mereka meminta kepada Khalid agar berangkat ke Madinah menemui Umar bin Khattab. Apa maunya Umar ini? Khalid bin Walid justru yang kemudian meredakan emosi mereka. Khalid bin Walid mengatakan kepada mereka, apakah ada peperangan yang belum dimenangkan oleh Khalid? Kata mereka, tidak ada. Kalau begitu Umar lebih penting daripada Khalid. Subhanallah, Umar lebih penting daripada Khalid. Itu kata-kata Khalid kepada pasukannya. Kemudian pasukan itu pun mereka reda emosinya. Mereka mengikuti titah Khalid bin Walid. Setelah itu Abu Ubaidah merancang rencana berikutnya. Karena setelah perang Yarmuk masih ada misi, yaitu membebaskan benteng Damaskus yang dikenal angker itu. Siapa yang ditunjuk oleh Abu Ubaidah al-Jarrah untuk membebaskan benteng Damaskus? Siapa lagi kalau bukan Khalid bin Walid? Orang yang sudah dipecat oleh Umar, tapi dialah yang kemudian berjasa menaklukkan benteng Damaskus yang tidak pernah bisa ditaklukkan itu. Ciri benteng yang dibangun oleh kerajaan Romawi itu berlapis-lapis. Jadi kalau saudara pernah ke Konstantinopel, ya, itu ada 3 lapis. Hal yang sama terjadi dalam benteng Damaskus, sehingga benteng ini sulit ditembus. Dan lapisan terluar itu ada namanya parit. Inilah yang kemudian ditiru oleh Salman Al-Farisi pada saat perang Khandaq. Parit. Dan waktu itu adalah musim dingin. Saya kemarin di sana kebetulan suhu itu sekitar 5-7 derajat. Sangat dingin sekali. Di Masjid Al-Aqsa itu sangat dingin sekali. Kita kena air saja kayak kena es. Bayangkan, air seperti itu tidak membuat pasukan Khalid bin Walid surut nyalinya. Pasukan itulah yang kemudian mengarungi parit yang berisi air yang sangat dingin itu. Kalau bukan karena ketaatannya, kalau bukan karena keikhlasannya, kira-kira sanggup enggak mereka berenang di air yang sangat dingin, di suhu yang sangat luar biasa dinginnya itu? Subhanallah.
Itulah pasukan Khalid bin Walid. Itulah Khalid bin Walid. Sampai kemudian akhirnya benteng Damaskus berhasil ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Prestasi Khalid bin Walid tidak sampai di situ. Umar bin Khattab datang setelah penaklukan benteng Damaskus, maka kemudian Al-Aqsa, Khalid bin Walid ikut berjasa dan Khalid bin Walid datang ke situ. Subhanallah. Pada saat penaklukan Al-Aqsa, Khalid bin Walid ikut hadir. Tetapi apa yang kemudian terjadi di akhir hayatnya? Orang yang jasanya begitu luar biasa, keikhlasannya begitu luar biasa, Khalid bin Walid, karena saking hebatnya dipuji oleh seorang penyair. Karena pujian itu maka Khalid memberikan hadiah 1000 dinar atau 1000 dirham. Wallahu alam, ada perbedaan riwayat. Angkanya yang pasti 1000. Ketika Khalid bin Walid memberikan hadiah, Umar bin Khattab mendengarkan Khalid bin Walid sebagai seorang pejabat memberikan hadiah. Dipandang oleh Umar tidak layak. Dilihat oleh Umar, ini dari mana hartanya? Kok memberikan hadiah kepada seorang penyair begitu besar? Padahal apa yang dilakukan oleh Khalid itu sebelumnya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah memberikan hadiah kepada seorang penyair yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini menggubah syair memuji Rasulullah. Karena pujian itu maka Rasulullah memberikan hadiah bernama burdah. Burdah itu adalah selendang yang dipakai untuk surban Nabi, yang di kepala itu, burdah. Maka kemudian karena ada burdah yang dihadiahkan Nabi kepada Ka'ab bin Zuhair, Al-Bushiri menulis kasidah namanya kasidah burdah. Nah, itu dari situ ceritanya. Khalid bin Walid meniru Rasulullah, memberikan hadiah ya kepada seorang penyair tadi. Soal nilainya ya tentu berbeda. Rasulullah memberikan sorban, Khalid bin Walid memberikan uang, tapi intinya sama-sama memberi hadiah. Tetapi di mata Umar, Khalid bin Walid dianggap melakukan kesalahan. Diadililah Khalid bin Walid oleh siapa? Oleh Abu Ubaidah al-Jarrah. Tetapi Umar tidak puas. Maka Khalid bin Walid dipanggil ke Madinah. Dipanggil ke Madinah untuk menghadap Umar, diadili di Madinah di hadapan kaum muslimin. Itu yang dianggap mempermalukan Khalid bin Walid. Dianggap mempermalukan Khalid bin Walid. Ya. Sampai kemudian akhirnya Khalid kembali ke Homs karena enggak bisa dibuktikan Khalid melakukan kesalahan. Meskipun Umar sudah memberhentikan semua jabatan Khalid bin Walid, Khalid kembali ke Homs dan akhirnya Allah panggil Khalid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ketika Khalid bin Walid meninggal, Khalid bin Walid tidak meninggalkan sepeser pun warisan kepada keluarganya. Artinya apa? Khalid bin Walid tidak punya harta. Padahal panglima perang yang mengalahkan sekian banyak pasukan musuhnya dengan ghanimahnya, tapi panglima ini ternyata miskin. Itulah sejarah Khalid. Setelah terbukti Khalid bin Walid wafat tanpa meninggalkan apapun, Sayyidina Ali mengatakan pada Umar, saya dulu kan sudah pernah mengatakan pada Anda, ya. Kata Umar bin Khattab, aku tidak tahu kalau ternyata Khalid bin Walid orang yang wara, orang yang zuhud. Umar itu curiga, jangan-jangan Khalid ini korupsi. Itu yang terjadi. Tapi apa yang terjadi pada Khalid itu menggambarkan bagaimana keikhlasan seorang Khalid bin Walid. Dan itulah yang menjadi rahasia kemenangan demi kemenangan yang didapatkan oleh Khalid bin Walid. Di antaranya karena keikhlasannya yang luar biasa tadi. Karena itu saya ingin sampaikan apa pelajaran yang terpenting selain sikap jiwa kesatria. Allah Subhanahu wa taala menunjuk mereka-mereka yang mukhlis dalam berjuang. Itulah yang akan Allah berikan pertolongan kepada mereka. Itulah yang akan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Dan disitulah Allah menunjukkan kebesarannya, menunjukkan masyiat dan iradahnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, inilah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari 3 atau 4 kesatria tadi
3 di antaranya yang gugur sebagai syuhada pada saat perang Mu'tah, dan satu yaitu Khalid bin Walid yang wafat dalam keadaan bukan sebagai syahid, dan beliau menghadapi berbagai ujian tapi dengan keikhlasan yang luar biasa. Allah berikan keistiqomahan kepada beliau dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, sampai kemudian akhirnya Umar pun sempat meneteskan air mata karena menyesal. Keluarga Khalid di Madinah yang melihat Khalid wafat dalam keadaan seperti itu, dibiarkan oleh Umar untuk menangis. Padahal biasanya Umar paling keras ketika melihat mereka melakukan tindakan seperti itu dan mereka yang meninggal. Tapi sebagian ahli sejarah mengatakan itu dilakukan oleh Umar untuk menebus kesalahan Umar karena sikap Umar kepada Khalid semasa hidup. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang saya bisa sampaikan. Semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana kemuliaan-kemuliaan ditunjukkan oleh para kesatria tadi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir. Dan semoga kita bisa meniru mereka, mengikuti jejak mereka. Amin amin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Abdullah bin Rawata itu seorang sahabat saja masih mempunyai rasa ragu. Bagaimana dengan kita yang justru bahkan jauh dari masa dengan Rasulullah? Bagaimana caranya bisa yakin sebagaimana Zaid dan Ja'far? Ya. Kalau kita bicara soal hati, itu memang paling sulit. Kenapa? Karena melatih hati lebih sulit daripada melatih anggota badan kita yang lain. Hati itu dalam bahasa Arabnya kolbun. Kolbun itu disebut kolb karena begini, molak-malik, bolak-balik, berubah-ubah, tidak ada yang tetap. Maka doa Rasulullah SAW, apa doa Nabi? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musabbital qulub, dalam riwayat yang lain, tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami. Ya Allah, zat yang meneguhkan hati, teguhkanlah hati kami. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang hati itu paling sulit. Ya, hati ini paling sulit. Oleh karena itu bagaimana caranya supaya kemudian memiliki keimanan yang mantap? Itu juga kita diajarkan oleh Rasulullah untuk banyak berdoa. Ya, imanan shadiqah. Ya. Jadi kita ini memiliki keimanan yang benar. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tentu doa saja tidak cukup. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan terus-menerus melakukan pelatihan untuk melatih hati kita. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, ayat-ayat yang menceritakan mughayyabat, perkara-perkara gaib, itu harus sering kita baca. Untuk apa? Meneguhkan iman kita. Munculnya keraguan, munculnya was-was, munculnya rasa takut itu ketika hati itu mulai terlena. Pandangan tentang perkara yang gaib itu mulai sedikit kabur. Karena memang gaib. Ketika pandangan yang gaib itu mulai kabur, disitulah rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas itu muncul. Bagaimana untuk mengobati, bagaimana untuk mengendalikan, bagaimana untuk memantapkan? Maka tadabburilah Al-Quran. Maka obatilah hati itu dengan Al-Quran. Dengan mentadabburi Al-Quran, dengan mengobati hati dengan Al-Quran. Di situ kita hadirkan makna Al-Quran yang menceritakan perkara-perkara yang gaib, itu yang membuat iman kita mantap. Itulah mengapa para sahabat mereka sibuk dengan Al-Quran. Ya, mereka sudah mengerti bahasa Arabnya. Mereka hafal di luar kepala. Mereka tahu sabab nuzulnya, mereka tahu tafsirnya, dan kemudian mereka hafal isinya. Itu yang kemudian membuat keimanan sahabat bisa begitu rupa. Masalah kita kadang-kadang baca jarang, ya, memahami maknanya juga tidak,
mengamalkan isinya apalagi. Itu yang menjadi masalah kita. Akhirnya kemudian hati kita itu, kata Nabi, kal baitil kharib, seperti rumah yang nyaris roboh, rumah yang terbakar, yang tinggal runtuhnya saja. Kenapa hati kita bisa seperti itu? Karena tidak kita isi dengan Al-Quran, terutama tidak kita gunakan untuk mentadaburi ayat-ayat yang menuturkan perkara-perkara mughayyabat yang gaib. Karena keimanan kita kepada yang gaib itulah yang membuat kemudian kita bisa selalu teguh menghadapi apapun. Kisah Ja'far yang mengungkapkan syair ya habbadal jannah waqtirabuha, itu menunjukkan keimanan Ja'far kepada yang gaib tentang surga. Ya. Kalau tidak ada itu, maka muncul keraguan sebagaimana Abdullah bin Rawaha tadi. Dan Abdullah bin Rawaha ketika sempat ragu, kemudian memberikan semangat kepada kaum muslimin, ikhtaru ahadal husnayain, imma syahadatan wa imma duhuran. Mulailah semangat, mulailah, ya. Yang asalnya sempat ragu, yang asalnya sempat cemas, mulai teguh kembali. Ini caranya, ya, agar kemudian kita memiliki kemantapan sebagaimana para sahabat. Kuncinya adalah perbanyaklah tadabbur, terutama ayat-ayat yang membahas tentang masalah mughayyabah. Ini kata kuncinya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dibacakan. Assalamualaikum Ustaz, saya tertarik dengan yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa ada bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid, dan ini sudah ada sejak masa Rasulullah. Lantas kenapa saat ini justru itu dianggap sebagai hal-hal yang negatif? Bendera tauhid, bagaimana disikapinya? Mau dijaga kemuliaannya, mau dijaga kehormatannya, atau malah mau dikriminalisasi, itu kembali kepada persepsi, kembali kepada keyakinan. Ya, ketika orang mempunyai persepsi bahwa ini adalah bendera Islam, bahwa ini adalah kalimat tauhid, di mana bendera Islam dan kalimat tauhid itu mestinya ditakdis, disucikan, diagungkan, dihormati, dimuliakan. Ketika kita punya keyakinan seperti itu, ketika kita punya persepsi seperti itu, maka tentu orang Islam yang punya persepsi seperti itu tidak akan mungkin berani melakukan kriminalisasi terhadap bendera tauhid. Pertanyaannya kemudian, apakah mereka yang melakukan kriminalisasi itu tidak punya keyakinan seperti itu? Mungkin punya, tetapi ada faktor X yang membuat dia melakukan itu. Mungkin karena takut jabatan, mungkin karena kepentingan, mungkin karena yang lain-lain. Nah, inilah gambarannya yang terjadi hari ini. Di satu sisi ada perintah yang lahir dari keimanan kita. Di sisi lain ada perintah yang lahir dari perut kita. Maka ketika kita mendahulukan perintah perut, ya, karena jabatan nanti ujung-ujungnya perut, ya, periuk nasi, ya kan, ujung-ujungnya seperti itu. Nah, oleh karena itu mestinya kita harus memilih berdasarkan apa yang menjadi keyakinan kita sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau itu menjadi pilihannya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena yang menjadi patokan, yang menjadi pegangan tadi adalah apa yang menjadi ajaran dan keyakinan kita. Dengan begitu kita akan bisa mengalahkan yang lain. Dan dengan begitu izzah, kemuliaan itu akan kembali. Tapi sebaliknya, ketika kita memilih yang kedua, maka tentu yang pertama akan kita korbankan. Ketika mengorbankan yang pertama, maka mungkin, ya,
kita aman jabatannya, aman periuk nasi kita, aman perut kita. Tetapi ingat, kita tidak akan pernah aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah aman di akhirat. Dan mungkin kita juga tidak akan selamanya punya jabatan, kita tidak akan selamanya punya rekening gendut. Ya kan? Sampai berapa lama dia bisa bertahan? Tidak akan lama. Jabatan tidak lama, rekening juga tidak akan selama-lamanya. Tetapi ridho Allah, tetapi kasih sayang Allah, tetapi nikmat Allah, tetapi perlindungan Allah itu akan terus menerus. Dan sebaliknya, ketika yang dipilih yang kedua tadi, murka Allah juga akan terus menerus. Dan apakah dalam keadaan seperti itu kehidupan yang dipilihnya tadi akan mengantarkan pada kebahagiaan? Jawabannya tidak. Untuk sementara mungkin iya, tetapi tidak. Pada akhirnya kembali kepada masing-masing. Dan mereka lah yang bisa menjawab pilihan itu. Karena sudah jelas mana yang harus diperjuangkan, dibela, dihormati, diagungkan, dan mana yang seharusnya dikriminalkan. Itu sudah jelas. Saya kira itu jawaban. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sama-sama doakan agar senantiasa guru kita yang bisa kami Abdurrahman senantiasa dilimpahkan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis pada malam hari ini dengan lafaz istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا